dari masih konteks banjir nih Pak, yang sedang sekarang dia masih berlangsung di saudara-saudara kita yang ada di ujung Pulau Sumatera. Dengan kejadian banjir yang ada di Sumatera ini, kira-kira Pak Menteri melihatnya lesson learn apa yang bisa diambil dari kejadian ini, dan dalam konteks yang sama kita sama-sama refleksi kira-kira program kerja nyata apa yang bisa juga dilakukan sehubungan dengan bencana ini di 2026 Pak, dari sisi program kerja Kementerian Lingkungan Hidup, dengan menimbang dan mengingat bahwa pemanfaatan hutan kita ini masih cukup sangat masif kalau kami lihat Pak. Bisa jadi karena lahan industri seperti pertambangan dan juga perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit, atau juga mungkin perusahaan yang bergerak di bidang plywood atau timber Pak. Dan dari kita melihat juga salah satu LSM seperti Walhi juga memberikan indikasi bahwa ada kemungkinan juga banjir bisa terjadi di Jawa Barat, bisa jadi tolong juga dijadikan atensi Pak. Dan dari wilayah kami juga sesama Sumatera ini Pak, jadi dari Sumatera Selatan itu Pak, di dapil saya ada 2 kabupaten, Lahat dan Tanjung Enim, kemudian ada Pak C ini dari Jambi Pak. Ini segitiga berbahaya nih Pak. Segitiga berbahaya dalam artian di sini bermukimlah semua perusahaan tambang batu bara yang secara beramai-ramai mereka juga berkontribusi melakukan sedimentasi pendangkalan sungai Pak. Nah, dengan pendangkalan dengan secara geografikal Indonesia memang dikelilingi oleh negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut-laut. Di Sumatera itu banyak sungai, sama dengan di Kalimantan juga Pak. Tapi sayangnya di tempat yang dimana perusahaan tambang banyak beroperasi itu Pak, senyatanya sungai-sungai itu sudah mengalami pendangkalan. Banyak anak sungai yang sudah hilang. Dan juga bahkan sudah menjadi daratan dan bahkan ditambang Pak. Tolong ini menjadi atensi Pak Menteri, karena kalau seperti di dapil saya Pak, di Kecamatan Lawang Kidul itu 3 anak sungai sudah hilang, bahkan ada perusahaan batu bara yang secara berani mengganti alur sungainya Pak, tanpa ada izinnya. Nah, untuk hal yang ini tolong menjadi atensi Pak, karena itu tidak perlu ada siklus angin topan seperti yang ada, taipun yang seperti ada di Sumatera, seminggu aja dengan curah hujan sedang itu Pak, udah terbenam semua itu yang di Tanjung Enim Lawang Kidul itu Pak. Itu mungkin masukan dari kami, jadi tolong Pak menjadi prioritas, tidak hanya sebetulnya di dapil saya, di titik-titik di mana bermukim begitu banyak perusahaan tambang dan di situ banyak sungai, itu bisa dilihat Pak, tim Bapak juga bisa melihat untuk survei ke sana. Jadi jangan, lebih sifatnya kepada preventif daripada daripada nanti yang terjadi seperti sekarang. Karena kita melihat bagaimanapun juga harus ada balancing antara pemanfaatan hutan dengan konservasi lingkungannya. Yang kedua Pak, masih dengan tema yang sama, sehubungan dengan pemanfaatan hutan dan manajemen hutan kita ini, tentunya saya yakin Bapak berkoordinasi ada koordinasi yang cukup erat antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi pertanyaan kami, apakah ada service level agreement yang dibangun di antara Kementerian Bapak dan Kementerian Kehutanan untuk mengadres masalah-masalah tertentu Pak, seperti contohnya mengenai pemanfaatan hutan ini, sehingga kita bisa mengantisipasi jangan sampai kejadian banjir yang sekarang melanda saudara-saudara kita di ujung Pulau Sumatera terjadi juga di tempat lain Pak. Masih dengan konteks yang sama Pak, masalah hutan, nanti Bapak bisa tolong sedikit update Pak, bagaimana mengenai usulan moratorium hutan yang sekarang untuk yang terakhir itu seperti apa Pak kondisinya. Yang kedua, kita melihat dari fraksi Partai Golkar yang penting juga adalah mengenai pengelolaan sampah. Nah, tentu saja saya sangat mengapresiasi memang di zaman Pak Hanif ini sampah itu pengelolaannya berjalan sangat cepat Pak. Kita juga mengikuti bagaimana Bapak berusaha mendorong agenda lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah ini menjadi sesuatu program nyata. Dan sudah ditetapkan ada 10 PISEL itu sudah ada di 10 daerah
di mana 5 ada di Jabotabek dan sisanya di Jakarta, Bali, Medan, dan Jawa Barat dan Semarang. Tentunya kita berharap bahwa proyek yang sudah ditetapkan kali ini betul-betul akan bisa menjadi driver untuk pengolahan sampah ke depannya di daerah, di daerah-daerah yang sudah ditentukan ya Pak ya.